Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia yang tidak bisa berjalan sendirian. Apalagi untuk mengharungi kehidupan ini. Kehidupan yang kadangkala adalah merupakan kehidupan yang keras. Justru kadangkala adalah merupakan kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang menyakitkan. Kita ini adalah manusia yang senantiasa butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah sebagai pegangan kita agar kita senantiasa kuat dalam mengharungi kehidupan. Kita ini adalah manusia yang senantiasa butuh kepada Allah sebagai pendorong kita agar kita senantiasa tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa dalam mengharungi berbagai macam model dan bentuk kehidupan. Oleh karena itu, kita jangan pernah berlagak sombong. Artinya apa? Tidak mau melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas duniawi yang kita lakukan. Terus meneruslah kita libatkan Allah dalam seluruh urusan kita. Terus meneruslah kita libatkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Agar apa? Agar kehidupan yang seolah-olah terasa berat justru bisa menjadi ringan. Agar kehidupan kita yang seolah-olah begitu sulit justru bisa menjadi lebih mudah. Bahkan agar kehidupan kita yang kita rasakan selama ini adalah merupakan kehidupan yang senang, justru bisa menciptakan kedamaian, bisa menciptakan ketentraman, bahkan bisa menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah umat manusia. Nah, inilah saudara pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Faidza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi." Apabila kalian telah selesai dan rampung melaksanakan ibadah salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia dari Allah. Wadhkurullaha katsiran, banyak-banyak ingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan. Nah, para pemirsa, para hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat yang kita lakukan. Ibadah itu bukan hanya sekedar puasa Ramadan yang kita laksanakan. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita mengeluarkan zakat, bukan cuma sekedar kita mengerjakan haji ke Baitullah, tidak. Tapi Allah juga ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh aktivitas duniawi yang kita lakukan di dunia ini, muamalah yang kita kerjakan dengan manusia-manusia yang lain adalah merupakan aktivitas ibadah, asalkan kita mau melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas keduniawian kita. Oleh karena itulah pemirsa, para ulama-ulama kita itu justru membagi ibadah itu ke dalam dua kategori. Yang pertama itu adalah ibadah mahdhah, ibadah pribadi kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selama ini kita kerjakan, kita sholat, kita puasa, kita zakat, dan kita haji. Sedangkan yang kedua, kata para ulama kita, adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu hablum minannas, ibadah sosial, hubungan kita dengan masyarakat yang lain, hubungan kita dengan manusia yang lain. Itu yang kita lakukan, muamalah-muamalah selama ini yang kita kerjakan masuk ke dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Maka sebenarnya
Bapak Ibu, saudara, para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kedua ibadah tersebut. Yang pertama adalah faida qudiyatis shalah, apabila kalian selesai rampung mengerjakan ibadah salat. Ini adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah kita selesaikan. Fantasiru fil ardi, ini yang kedua, bertebaranlah kalian di muka bumi. Ini adalah merupakan ibadah ghairu mahdhah, aktivitas keduniawian kita. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, carilah karunia dari Allah. Ini seolah-olah unik nih, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, pemirsa, ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah mahdhah itu fungsinya adalah untuk kita ingat kepada Allah, sedangkan ibadah ghairu mahdhah fungsinya adalah untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan cara apa? Kata Allah dalam ayat ini, wadhkurullaha katsira, dengan cara apa? Banyak-banyak ingat Allah. Kita jalan ke kantor, libatkan Allah. Kita pergi ke pasar, libatkan Allah. Kita pergi ke sekolah, libatkan Allah. Kita melakukan aktivitas pekerjaan di siang hari, di malam hari, libatkan Allah. Kenapa kita harus melibatkan Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayat, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan. Oleh karena itulah, ketika kita melakukan jual beli, kita libatkan Allah, jual belinya akan memperoleh keberuntungan. Justru sebaliknya, ketika kita jual beli tidak melibatkan Allah, maka jual belinya akan memperoleh kerugian. Kita melakukan aktivitas bisnis, kita libatkan Allah, maka bisnis kita akan memperoleh keberuntungan. Tapi sebaliknya, kita melakukan aktivitas bisnis tidak melibatkan Allah, maka bisnis kita akan memperoleh kerugian. Kita mengorganisir sebuah perusahaan dengan melibatkan Allah, maka organisasi kita, perusahaan kita akan memperoleh keberuntungan. Tapi sebaliknya, ketika mengorganisir perusahaan tidak melibatkan Allah, maka organisir perusahaan justru akan memperoleh kerugian. Nah, oleh karena itulah penting sekali para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, agar kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap aktivitas duniawi kita, agar kita memperoleh keberuntungan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita itu mampu melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas duniawi kita? Yang pertama, senantiasa mulai aktivitas kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini adalah merupakan kalimat-kalimat permohonan izin kepada Allah agar aktivitas, hasil dari aktivitas kita itu adalah hasil yang diridhai oleh Allah. Kalau sudah dengan bismillah, kita itu benar-benar memulai aktivitas karena Allah. Kalau sudah karena Allah, mustahil kita melakukan kejahatan, karena Allah tidak pernah bersama dengan perbuatan-perbuatan buruk. Justru sebaliknya, banyaknya terjadi tindakan kriminalitas di masyarakat kita karena tidak melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Yang kedua, senantiasalah banyak-banyak mengucapkan kalimat tasbih. Subhanallah, barengin aktivitas kita dengan ucapan tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah suci. Jangan pernah kita membuat perencanaan sebuah organisasi, membuat perencanaan sebuah bisnis, dimulai dengan hati dan pikiran yang kotor. Justru harus kita mulai dengan hati dan pikiran yang suci. Agar apa? Kita memperoleh keberuntungan. Jangan sesekali kita memulai dengan hati dan pemikiran yang jahat, karena sesungguhnya kerugianlah yang akan kita peroleh. Yang ketiga, akhirilah aktivitas perbuatan kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah merupakan kalimat-kalimat apresiatif, pujian terhadap Allah atas selesainya aktivitas yang kita lakukan. Oleh karena itu, bagi seorang manajer, bagi seorang pimpinan, harus senantiasa banyak-banyak melontarkan kalimat-kalimat apresiatif ini, apalagi terhadap karyawan, terhadap bawahan, terhadap orang-orang yang telah membantu kita. Agar apa? Agar tercipta
keharmonisan dalam masyarakat bisnis. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah menyempurnakan dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Kata kuncinya adalah besar. Allah Maha Besar. Kata kuncinya adalah besar. Itu yang harus kita ingat. Kita berbisnis, kita berjual beli, kita melakukan aktivitas pengorganisasian perusahaan yang lain. Agar apa? Agar bisnis kita, jual beli kita, organisasi kita menjadi besar dan bermanfaat bagi orang banyak. Para pemirsa, para hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, inilah barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mari senantiasa kita libatkan Allah dalam seluruh aktivitas dunia kita. Agar apa? Agar kita memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.